Wanita yang berselingkuh tidak pernah melakukannya secara tiba-tiba. Semuanya terjadi perlahan, setetes demi setetes. Hingga suatu hari seorang pria sadar bahwa hubungannya sudah lama dirasuki oleh pengkhianatan. Dan yang paling menyedihkan, jejaknya selalu tertinggal. Meski kamu berpura-pura tidak melihatnya. Hari ini aku akan memberitahumu 5 tanda paling berbahaya. Dan tanda keempat di antaranya begitu tersembunyi. Kebanyakan pria menyadarinya ketika semuanya sudah terlambat. Perselingkuhan tidak datang seperti petir di siang bolong. Ia merembes perlahan, seperti kelembapan yang masuk ke dinding. Kamu tidak melihatnya, sampai semuanya mulai runtuh. Dan inilah kenyataan yang jarang dibicarakan. Wanita yang berselingkuh tak pernah benar-benar bisa menyembunyikannya sepenuhnya. Dia tidak sebersih itu, dan pasti tidak setenang itu. Masalahnya kebanyakan pria memilih menutup mata terhadap retakan-retakan kecil itu. Mereka berkata pada diri sendiri, dia hanya sibuk. Dia butuh ruang. Dia cuma lelah. Tapi di balik semua alasan itu selalu ada sesuatu yang lebih dalam. Seorang pria di lubuk hatinya tahu ada yang tidak beres. Hanya saja dia tak berani mengakuinya. Jadi, jika kamu pernah merasakan kekhawatiran yang samar di perutmu, perasaan halus bahwa sesuatu telah berubah, ketahuilah, itu adalah peringatan. Karena ketika seorang wanita berselingkuh, dia selalu meninggalkan tanda. Dan hari ini kita akan melihat tanda-tanda itu satu persatu. Tanda pertama, perhatiannya berubah, meski dia berpura-pura semuanya baik-baik saja. Kamu tidak perlu gelar psikologi untuk merasakannya. Sikapnya tiba-tiba berbeda. Kemarin dia hangat, penasaran, tertarik padamu. Tapi hari ini kamu seperti berbicara dengan orang asing yang mengenakan wajah yang sama. Dia berhenti menanyakan harimu. Ceritamu tak lagi membuatnya tersenyum. Hal-hal kecil yang dulu selalu dia ingat, kini mudah ia lupakan. Dan ketika kamu menegurnya, dia menjawab, kamu terlalu berpikir berlebihan. Kamu cuma kurang percaya diri. Namun kebenarannya, wanita tidak menjauh tanpa alasan. Mereka menjauh ketika emosinya sudah tertambat di tempat lain. Pada pria lain, pada mimpi. Atau bahkan hanya pada bayangan untuk melarikan diri. Itulah pergeseran fokus. Retakan pertama. Tapi setelah itu keadaan hanya akan memburuk. Tanda kedua, dia mulai menyembunyikan hal-hal kecil. Perselingkuhan tidak dimulai di ranjang tapi dalam keheningan. Dulu dia bercerita tentang segalanya. Tentang rekan kerja, tentang hari-harinya. Tapi kini hanya berkata, hari ini panjang dan tidak lebih. Dulu ponselnya bisa tergeletak begitu saja di meja. Sekarang selalu tertelungkup. Atau terus di tangannya, seolah menyimpan rahasia. Dulu dia bangga memamerkan kalian di media sosial. Sekarang postingannya terlihat seperti dia sedang bebas tanpa ikatan. Dan jika kamu bertanya, dia akan menuduhmu cemburu, terlalu mengontrol, atau tidak percaya apa yang sebenarnya terjadi. Dia membagi hidupnya menjadi 2 bagian. Satu bersamamu, dan satu lagi perlahan menghilang di kejauhan. Wanita yang berselingkuh berubah menjadi ilusionis. Tangan kanan menampilkan sesuatu, tangan kiri menyembunyikan kebenaran. Dan jika kamu mulai merasa gila, percayalah, itu hasil dari permainan emosional yang sangat halus. Tuliskan di komentar, menurutmu mana yang lebih sulit dikenali? Jarak emosional atau rahasia kecil yang tersembunyi? Tapi jika ini saja sudah terasa menyakitkan, bersiaplah, karena bagian berikutnya menyentuh hal paling intim. Tanda ketiga, kedekatan fisik meredup atau justru tiba-tiba meningkat. Ini salah satu sinyal paling kuat. Dia bisa saja tiba-tiba menjadi dingin, tak bersemangat seolah sentuhan adalah beban baginya. Atau sebaliknya, muncul gairah baru, gerakan yang berbeda, antusiasme yang berlebihan tapi dengan nada yang aneh. Disinilah paradoksnya. Kedua skenario itu adalah tanda. Ketika wanita berselingkuh, dia mengalihkan keintimannya. Kadang dia menarik diri sepenuhnya. Kadang justru menutup rasa bersalahnya dengan semangat yang berlebihan. Seks bukan lagi keintiman, tapi sandiwara. Upaya untuk membersihkan nurani. Kamu tidak akan sadar saat itu terjadi, tapi kamu akan merasakannya sesudahnya. Dalam kehampaan yang tersisa, seperti ciuman di balik kaca. Ingin belajar mengenali tanda-tanda ini sebelum semuanya terlambat? Ikuti terus. Di sini kita bicara jujur tanpa topeng. Karena waktumu dan hatimu tidak layak dipermainkan. Tanda keempat, pertengkaran yang tiba-tiba. Tiba-tiba,
Hal sepele jadi pemicu konflik besar. Kamu tak sempat balas pesan karena sedang menyetir, dan kini kamu dianggap pengkhianat. Kamu meninggalkan piring di wastafel, dan katanya kamu tidak peduli. Tapi sesungguhnya, bukan soal pesan, bukan soal piring. Itu hanyalah selubung emosional. Kemarahan itu bukan ditujukan padamu, tapi pada rasa bersalahnya sendiri. Dia menciptakan konflik agar bisa menjauh, agar tindakannya terasa masuk akal. Jika dia melukiskanmu sebagai pria dingin dan tak peduli, maka apa yang dia lakukan bukan lagi pengkhianatan di matanya, tapi pencarian kebahagiaan. Inilah puncak manipulasi emosional, menyamar sebagai kekuatan. Tanda kelima, dalam rencananya kamu tak lagi ada. Ini tanda paling sunyi. Hampir tak terlihat, tapi berarti hitungan mundur telah dimulai. Kemarin dia berkata, kapan kita liburan bareng? Sekarang, aku ingin jalan-jalan suatu hari nanti. Dulu, kalau kita beli rumah, sekarang, aku rasa aku ingin pindah. Dia masih bicara tentang masa depan, tapi tanpa menyebut namamu. Skenario hidupnya masih ditulis, tapi kamu bukan lagi salah satu tokohnya. Dan ketika kamu menyadarinya, dia akan berkata, kamu melebih-lebihkan. Aku cuma ingin menemukan diriku sendiri. Namun kenyataannya, dia sudah mulai pergi. Pertama dari jiwanya, lalu dari tubuhnya. Jangan memohon, jangan bernegosiasi. Jika dia harus kehilangan dirinya untuk menemukan dirinya, itu artinya dia tak pernah benar-benar menjadi milikmu. Tuliskan di komentar, apakah kamu pernah melihat tanda-tanda ini sendiri? Dan si kamu lelah hidup dalam keraguan, tekan tombol ikuti. Di sini kita mengungkap kebenaran, bukan berlari mengejar bayangan. Sekarang lanjutkan ke video berikutnya, di mana aku akan menjelaskan apa yang harus kamu lakukan ketika seorang wanita mulai menjauh dan mengabaikanmu, hingga kamu mulai berpikir bahwa mungkin kamulah masalahnya.